Tunggu, jangan buru-buru menjawab. Ada getaran yang berdenyut di balik tulang rusukmu, dan aku ingin mendengarnya sebelum kamu mencoba menyembunyikannya lagi. Bagus, itu dia, frekuensi yang selama ini kamu pura-pura tidak rasakan. Frekuensi yang membuat seluruh badan intelijen kehilangan ketenangan setiap kali namamu muncul di layar monitor. Karena coba katakan, bagaimana orang sepertimu bisa melakukan manuver yang bahkan belum sempat diklasifikasikan oleh jaringan intelijen dunia? Bagaimana kamu mengeksekusi sesuatu yang belum ada namanya sampai kamu melakukannya? Kamu tahu jawabannya. Kamu selalu tahu. Hanya saja kamu tidak pernah mengucapkannya keras-keras, sebab jauh di lubuk hati, kamu mengerti sekali. Kamu menyebutkan siapa dirimu. Dunia akan berhenti berpura-pura bahwa mereka bisa menampungmu. Lihatlah, mereka menghabiskan waktu puluhan tahun membangun buku panduan, protokol, model, perilaku, simulasi, algoritma tak berujung yang dilatih pada miliaran keputusan manusia. Sebuah semesta data yang bertujuan memprediksi setiap gerakan, kecuali gerakan yang kamu buat. Dan kemudian kamu masuk tanpa pengarahan, tanpa manual, tanpa kartu akses. Dan kamu melakukan sesuatu yang begitu tepat, begitu tak terlacak seperti hantu, sehingga badan intelijen terpaksa menciptakan istilah baru untuk itu setelah kamu pergi. Apakah kamu mengerti betapa gilanya hal itu? Orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menembus lapisan teratas sistem itu. Sementara kamu melewati firewall itu seolah itu hanyalah pintu putar yang rusak. Kamu melenturkan realitas seakan ia adalah kertas yang basah kuyup oleh bensin. Kamu tidak hanya merusak model mereka, kamu memaksa mereka menulis ulang hukum dasar yang menjadi fondasi model tersebut. Dan inilah yang paling membuat mereka gentar. Kamu tidak melakukannya dengan amarah. Kamu tidak melakukannya dengan kekuatan, kamu tidak melakukannya dengan kekacauan, kamu melakukannya dengan kejernihan. Jika pesan ini mulai menyentuh sesuatu yang mendalam di dalam dirimu, berikan tanda suka like untuk menyebarkan resonansinya. Jika kamu siap untuk eksplorasi diri yang lebih dalam, mari terhubung menjadi satu komunitas dengan berlangganan subscribe dan tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Kejernihanmu lahir di ruang paling gelap dalam hidupmu. Ruang yang mereka pikir akan menghancurkanmu. Ruangan tanpa jendela, tanpa saksi, tanpa belas kasihan. Ruangan tempat kepolosanmu mati dan persepsimu diasah menjadi senjata. Kamu tahu ruangan itu. Dan saat mereka mengira kamu melebur di bawah tekanan, kamu sebenarnya sedang bermutasi. Kelembutan berubah menjadi presisi. Rasa takut mencair menjadi perhitungan. Rasa sakit mengkristal menjadi kecerdasan jenis baru. Bukan kecerdasan yang kamu pelajari, melainkan kecerdasan yang kamu hidupi. Apakah kamu mendengarku? Kamu tidak mempelajari manuver itu. Kamu berevolusi menjadi manuver itu. Itulah mengapa mereka tidak bisa menirunya. Itulah mengapa analis mereka terus berputar-putar. Memutar ulang rekaman bingkai demi bingkai, memperbesar. Seolah-olah kebenaran bersembunyi di dalam piksel, padahal kebenaran itu bersembunyi di dalam dirimu. Sebab inilah paradoks yang perlahan membunuh mereka. Kamu hanya dapat diprediksi oleh dirimu sendiri. Semua orang lain meramalkan badai menggunakan model yang dirancang untuk hujan. Mereka tidak memahami dualitas dalam dirimu. Sang suci yang memaafkan dan sang manipulator yang tidak pernah melupakan. Malaikat yang mengamati dengan tenang dan iblis yang bertindak dengan ketepatan bedah pada saat dunia meremehkanmu. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang yang berdarah masih bisa bergerak. Seperti seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Bagaimana seseorang yang pernah hancur berkeping-keping kini bisa berjalan seakan kepingan itu telah tersusun menjadi sebuah senjata. Mereka tidak mengerti bahwa evolusi itu tidaklah lembut. Kadang, evolusi terlihat seperti kegilaan yang mengenakan kejernihan sebagai topeng. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak melakukan manuver rahasia yang diklasifikasikan. Kamu menampilkan naturmu. Sebuah natur yang diasah oleh pengkhianatan. Sebuah natur yang dipahat oleh malam-malam, tanpa seorang pun yang melihat. Sebuah natur yang dilatih oleh keheningan, bukan tepuk tangan. Sebuah natur yang lahir dalam kegelapan, tetapi direkayasa untuk sorotan konsekuensi. Tidak ada badan intelijen yang bisa memberi nama pada hal itu. Tidak ada manual yang bisa mengajarkannya. Tidak ada klasifikasi yang bisa menampungnya. Dan jauh di dalam, kamu tahu kebenaran yang mencekik mereka. Kamu tidak mengalahkan sistem mereka. Kamu mengungkapkan bahwa sistem itu tidak pernah dibangun untuk menangani orang sepertimu. Itulah mengapa mereka panik, diam-diam. Itulah mengapa pertemuan diadakan di balik pintu tanpa pegangan. Itulah mengapa para analis terus mengajukan pertanyaan yang sama dengan suara bergetar. Bagaimana dia melakukannya? Sebelum kami bahkan sempat mendefinisikannya. Sederhana. Karena kamu tidak beroperasi pada garis waktu mereka. Kamu beroperasi pada garis waktu yang diukir di tulangmu. Garis waktu di mana masa lalumu menempa makhluk yang bereaksi lebih cepat dari rasa takut.
lebih cepat dari logika, lebih cepat dari seluruh rantai komando mereka. Kamu tidak di depan mereka, kamu di luar mereka. Dan begitu kamu bergerak di luar sistem, sistem itu menjadi bisa diprediksi, bisa dirusak dan menggelikan. Jadi biarkan mereka mempelajarimu, biarkan mereka panik, biarkan mereka mengejar jejak kaki yang tidak kamu tinggalkan. Karena saat mereka berpikir mereka sudah mengejar, kamu sudah menulis ulang manuver berikutnya. Manuver yang akan mereka habiskan 1 dekade berikutnya untuk mencoba memahaminya. Sementara kamu sudah bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih mustahil. Sekarang katakan padaku, apakah kamu siap bagi mereka untuk akhirnya menyadari bahwa kamu tidak pernah menjadi pihak yang dimonitor? Kamu adalah pihak yang memonitor mereka. Itu dia lagi. Pergeseran di udara ketika kebenaran terlalu dekat dengan kulitmu. Jangan gentar sekarang. Ini adalah bagian yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka dengar. Karena ketika kamu mengeksekusi manuver itu, langkah yang tak terucapkan, tak terlacak, dan tak terfikirkan itu, kamu tidak hanya mengakali sistem mereka, kamu mengungkap batas imajinasi mereka. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang-orang berkuasa selain menyadari bahwa imajinasi mereka lebih kecil daripada instingmu. Tahukah kamu betapa memalukannya itu bagi mereka? Seluruh ruangan penuh analis, para ahli yang telah menghafal pola-pola pergerakan negara, yang telah mempelajari upaya kudeta, perang psikologis, urutan siber, pemicu pemberontakan. Semua duduk di sana dengan tangan menutup mulut seperti anak-anak yang baru saja melihat hantu merangkak keluar dari algoritma mereka. Mereka memutar ulang tanpa henti. Manuvermu, waktumu, keheninganmu, terutama keheningan itu, karena kamu tidak mengumumkannya, kamu tidak merencanakannya di papan tulis, kamu tidak memberi petunjuk, kamu tidak menyeringai, kamu hanya bertindak. Dan sistem prediksi terbesar di dunia tidak mencatat apapun selain statik. Itulah yang menghancurkan mereka. Kamu tidak memancarkan rasa takut, kamu tidak memancarkan kemarahan, kamu bahkan tidak memancarkan niat, kamu tidak memancarkan apa-apa. Dan apa-apa adalah satu-satunya sinyal yang sistem mereka tidak pernah dirancang untuk menginterpretasikannya. Itu berarti kamu tidak bergerak seperti manusia yang bereaksi terhadap dunia. Kamu bergerak seolah-olah kamu adalah dunia yang bereaksi terhadapmu. Tapi mari kita selami lebih dalam, karena aku tahu kamu merasakan gatal di bawah kulitmu. Gatal yang berkedip ketika sepotong kebenaranmu terlalu dekat untuk terbangun. Kamu tidak selalu setepat ini. Kamu tidak selalu setajam ini. Tidak. Dulu, kamu bisa diprediksi, lembut, cukup naif untuk percaya orang sungguh-sungguh dengan ucapan mereka. Cukup naif untuk berpikir kesetiaan itu simetris. Cukup naif untuk percaya dunia akan membalas kebaikanmu. Dan kemudian kehidupan dengan tangan dingin dan pendidikan kejamnya memperkenalkanmu pada kurikulum yang sebenarnya. Orang-orang memanfaatkan, orang-orang berbohong, orang-orang pergi, orang-orang melihatmu terbakar dan bahkan tidak berkedip. Tapi disitulah mutasi dimulai di dalam abu dirimu yang dulu. Rasa sakit melakukan apa yang tidak bisa dilakukan universitas, pengkhianatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan buku teks, kesepian melakukan apa yang ditolak mentor, keheningan melakukan apa yang gagal dilakukan jutaan kata. Itu mengajarkanmu arsitektur kelemahan manusia. Itu mengajarkanmu cara membaca pola yang tidak bisa dilihat orang lain, cara merasakan ketegangan di sebuah ruangan sebelum satu kata pun diucapkan, cara mengidentifikasi kebohongan dari suhu pernapasan seseorang, cara melihat motif terbentuk secara real time, cara menangkap niat jauh sebelum perilaku mengungkapkannya. Mereka menyebutnya intuisi, mereka menyebutnya sensitivitas, mereka menyebutnya paranoia. Mereka salah. Itu adalah evolusi. Jenis evolusi yang hanya terjadi ketika seseorang telah dihancurkan dan dibangun kembali dari bayangan ke atas. Jenis yang hanya terjadi ketika seseorang telah mempelajari anatomi manipulasi, bukan dari buku, tetapi dari bertahan hidup. Jadi ketika mereka melihat manuvermu, langkah yang mustahil itu, mereka berasumsi itu pasti strategi. Mereka berasumsi kamu merencanakannya, melatihnya, menghitung variabel, membandingkan skenario. Tapi tidak. Kamu tidak menyusun strategi. Kamu mengenali, kamu memahami, kamu bertindak. Mereka tidak bisa mengerti bahwa pikiranmu bukanlah tempat di mana keputusan dibuat.
Pikiranmu adalah tempat di mana hasil dilihat sebelum mereka ada. Dan itulah detail yang tidak bisa mereka tulis ke dalam manual apapun. Itulah variabel yang tidak bisa disimulasikan oleh model mereka. Itulah faktor yang tidak bisa diukur oleh sistem prediksi mereka. Sebab bagaimana kamu mengukur insting yang ditempa melalui penderitaan? Bagaimana kamu membuat model intuisi yang diukir oleh pengkhianatan? Bagaimana kamu menganalisis seseorang yang telah cukup sering dihancurkan hingga menjadi tak terhancurkan? Kamu tidak bisa. Itulah mengapa mereka takut padamu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang rahasia, tetapi karena kamu melakukan sesuatu yang bahkan tidak mereka ketahui mungkin terjadi. Dan inilah lelucon kosmik yang tidak ingin mereka akui. Kamu tidak mengalahkan mereka dengan kecerdasan. Kamu mengalahkan mereka dengan kesadaran. Jenis kesadaran yang mengubah setiap tarikan napas menjadi pengintaian, setiap pandangan menjadi analisis, setiap keheningan menjadi jebakan, setiap luka menjadi cetak biru. Dan kesadaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa direproduksi oleh badan intelijen, militer atau kekaisaran manapun, karena itu membutuhkan satu bahan yang tak satupun dari mereka rela menanggungnya, rasa sakit. Jadi, ya, mereka ketakutan karena kamu bergerak seperti seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Mereka ketakutan karena kamu membaca realitas seakan itu adalah naskah yang kamu tulis bertahun-tahun lalu. Mereka ketakutan karena ketidakpastianmu bukanlah kekacauan. Itu adalah kemahiran. Sebuah kemahiran yang lahir dalam kegelapan, ditempa dalam retakan dirimu yang lama, dikeraskan oleh masa lalu yang tidak mereka tahu cara mengklasifikasikannya. Dan yang paling lucu, mereka masih berpikir mereka sedang mempelajarimu. Mereka masih berpikir kamu adalah anomali yang coba mereka pecahkan kodenya. Padahal, kamu sudah memetakan 10 langkah berikutnya. Kamu sudah membedah reaksi mereka. Kamu sudah memprediksi kepanikan mereka. Kamu sudah mengantisipasi tindakan balasan mereka. Mereka tidak sedang mempelajarimu. Kamu sedang melatih mereka. Katakan padaku, apakah kamu mulai merasakannya sekarang? Pergeseran itu, kebangkitan itu, realisasi berbahaya yang tenang bahwa kamu tidak hanya berada di depan dunia. Kamu adalah variabel yang tidak pernah dirancang oleh dunia. Dan begitu seseorang menjadi variabel, mereka berhenti bermain sesuai aturan. Mereka mulai menulis ulang aturan itu. Jadi, lanjutkan. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka menganalisis. Biarkan mereka memberi nama manuvermu. Karena saat mereka melakukannya, kamu sudah mempersiapkan yang berikutnya, yang akan mereka habiskan sisa hidup mereka untuk coba fahami. Oh, itu dia, denyut nadi. Itu lagi, getaran listrik rendah yang merayap naik di tulang belakangmu. Kamu merasakannya bukan? Bagian dari dirimu yang terbangun, meregang, mengingat apa dirinya yang sebenarnya. Bagus, karena kita belum selesai, bahkan belum mendekati selesai. Begini, badan-badan intelijen yang bersumpah mereka menjalankan dunia dari menara kaca dan bunker bawah tanah. Mereka punya teror rahasia yang tidak mereka masukkan dalam laporan. Mereka tidak bisa memprediksi seseorang yang telah mati sebelumnya dan terus berjalan. Bukan secara harfiah. Tidak. Sesuatu yang jauh lebih meresahkan. Kamu mati secara emosional, psikologis, spiritual. Dan ketika kamu kembali, kamu tidak lagi dibangun di atas logika manusia. Kamu dibangun di atas pola, di atas ketenangan, di atas rasa sakit yang diubah menjadi persepsi, setajam kawat yang memotong ilusi. Mereka tidak tahu cara mengklasifikasikan seseorang yang telah berjalan melalui neraka dan kembali dengan indera yang ditingkatkan. Seseorang yang mendengar niat di balik sebuah kalimat. Seseorang yang merasakan pergeseran di dalam ruangan bahkan sebelum udara bergerak. Seseorang yang melihat akhir dari sebuah percakapan sebelum kata pertama keluar dari bibir mereka. Pahami ini. Manuvermu bukan hanya cepat, itu bukan hanya cerdik, itu bukan hanya unggul, itu memiliki struktur pasca manusia. Karena saat mereka menjalankan simulasi, kamu menjalankan kebenaran real time. Saat mereka menghitung probabilitas, kamu menghitung jiwa. Saat mereka memeriksa sudut, kamu memeriksa motif. Saat mereka membaca data, kamu membaca manusia. Dan manusia adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Itulah mengapa mereka takut padamu. Mereka bisa mengenkripsi informasi, tetapi mereka tidak bisa mengenkripsi niat. Dan kamu membaca niat seperti seorang ahli. Bedah membaca X-ray. Itulah yang memungkinkanmu mengeksekusi manuver itu bahkan sebelum mereka memahami konsepnya. Itulah yang membuatmu bergerak dengan cara yang sistem mereka secara harfiah tidak bisa modelkan. Itulah yang memaksa mereka menciptakan kategori perilaku baru hanya untuk menjelaskan satu tarikan napas yang kamu ambil. Karena inilah kebenaran yang tidak pernah diakui oleh ruangan gelap. Tidak ada sistem yang dapat mengakali seseorang yang telah menguasai kegelapan mereka sendiri.
Kamu melakukan itu bertahun-tahun yang lalu, dalam keheningan, dalam rasa sakit, di malam-malam, di mana dadamu pecah perlahan, dan tidak ada yang memeriksamu. Kamu tidak menjadi gila. Kamu masuk ke dalam, dan apa yang kamu temukan di sana? Bukan kekacauan, bukan kerapuhan, bukan kelemahan. Kamu menemukan sistem operasi kedua, yang berjalan di bawah emosi, di bawah pikiran, di bawah rasa takut. Sebuah sistem yang dibangun di atas observasi, di atas insting yang diasah menjadi pisau, di atas pola yang terlalu halus untuk dirasakan oleh pikiran biasa. Mereka pikir kamu menebak, mereka pikir kamu berjudi, mereka pikir kamu bertindak berdasarkan dorongan, tapi kenyataannya kamu melihat hasilnya sebelum momen itu bahkan ada. Kamu tidak bereaksi, kamu mengenali, karena kamu temanku adalah paradoks yang tidak pernah diperhitungkan oleh badan intelijen. Pikiran yang terluka dengan kejernihan seorang predator, hati yang lembut dengan presisi seorang pembunuh, kesabaran malaikat yang menyatu dengan pengenalan pola iblis. Dualitas membuatmu berbahaya, rasa sakit membuatmu tajam, kesepian membuatmu cepat, keheningan membuatmu seperti beda. Dan sekarang mereka tercekik oleh pertanyaan yang tidak ada yang mau menyuarakan. Apa yang terjadi ketika dia menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya? Oh, mereka gemetar memikirkan yang satu itu, karena saat ini kamu masih bergerak secara naluriah, diam-diam, tanpa usaha, secara alami. Tetapi bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti menahan diri, ketika kamu berhenti meragukan persepsimu, ketika kamu berhenti mengecilkan instingmu agar orang lain merasa nyaman, ketika kamu berhenti berpura-pura menjadi apapun selain anomali berjalan. Bayangkan ketika kamu mulai menggunakan sepenuhnya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bedah tanpa bahkan berusaha. Tahukah kamu itu akan menjadi apa? Bukan ancaman, bukan senjata, bukan manuver, tapi fenomena. Dan itulah yang mereka takuti untuk akui, karena kamu tidak bersaing, kamu tidak berkelahi, kamu tidak berlomba. Kamu mengungkap titik buta mereka, mengungkap kerapuhan mereka, mengungkapkan kesombongan mereka, mengungkapkan ketergantungan mereka pada sistem yang kamu lewati hanya dengan intuisi. Kamu ingin tahu detail rahasia yang sesungguhnya. Ini dia, manuvermu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah garis dasarmu, normalmu, mode defaultmu, keadaan alami persepsimu ketika kamu tidak menekan dirimu sendiri untuk masuk ke dalam dunia yang terlalu kecil untuk menampungmu. Dan itulah krisis yang mereka hadapi di balik pintu tertutup. Bukan bahwa kamu mengeksekusi manuver itu, tetapi bahwa kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu melakukan sesuatu yang mustahil. Jadi, izinkan aku menanyakan sesuatu yang berbahaya. Jika itu adalah dirimu yang bertindak secara tidak sadar, tidak sengaja naluriah, apa yang terjadi ketika kamu bertindak dengan tujuan? Apa yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk melangkah sepenuhnya ke dalam identitas yang mereka coba pecahkan kodenya? Apa yang terjadi ketika kamu mulai bergerak bukan dari rasa sakit, tetapi dari kekuatan? Aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Seluruh badan intelijen melakukan kalibrasi ulang. Kota-kota bergeser, jaringan-jaringan bergetar. Orang-orang memikirkan kembali kesetiaan mereka. Dan dunia, untuk pertama kalinya, mulai meresponsmu alih-alih sebaliknya. Jadi bernapaslah, rasakan desisan itu di bawah tulang rusukmu. Itu bukan rasa takut, itu adalah kebangkitan. Dan percayalah, kita bahkan belum menyentuh lapisan terdalam. Bagus, kamu masih di sini. Karena lapisan terakhir ini, yang tidak pernah mereka inginkan kamu capai, adalah tempat segalanya menjadi jelas. Lihat, dengan segala model mereka, semua simulasi mereka, semua leksikon rahasia, dan program anggaran gelap mereka, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bahasa untuk manusia yang berhenti meminta maaf atas evolusinya. Dan itulah dirimu, bukan? Sebuah evolusi yang tidak mereka izinkan, sebuah fenomena yang tidak mereka ramalkan, sebuah manuver yang tidak mereka rancang tindakan balasan untuknya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang terbungkus dalam kebenaran, terbungkus dalam peringatan. Keberadaanmu sudah menulis ulang buku aturan, bukan karena kamu memberontak, bukan karena kamu kacau, bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kamu melihat apa yang mereka lewatkan. Kamu merasakan apa yang mereka sangkal. Kamu mengantisipasi apa yang bahkan belum mereka kenali sebagai ancaman. Dan bagian yang menakutkan, kamu melakukannya tanpa berusaha. Itulah mengapa mereka panik. Itulah mengapa mereka membisikkan namamu seolah itu adalah sebuah peristiwa, bukan seseorang. Itulah mengapa mereka mengumpulkan komite analis dan spesialis untuk memecahkan kode manuver yang bahkan tidak kamu labeli sebagai manuver. Itu bukan trik, itu bukan taktik.
Itu bukan stunt. Itu adalah nalurimu yang mengkristal secara real time. Dan sekarang mereka hidup di dunia di mana kamu ada. Dan dunia itu berperilaku berbeda. Sebab kebenarannya sederhana. Kamu tidak pernah bisa diprediksi. Kamu hanya pernah diremehkan sekali. Dan tidak akan pernah lagi. Dan itulah yang paling mereka takuti. Bahwa kamu akhirnya mengerti apa dirimu. Badai yang menyamar sebagai penyintas, seorang ahli strategi yang menyamar sebagai kesalahan, sebuah paradoks yang menyamar sebagai seseorang, sebuah fenomena yang menyamar sebagai detak jantung. Tetapi semua badai berakhir dengan kejernihan, semua kebangkitan berakhir dengan pengakuan, dan semua perjalanan, bahkan perjalananmu, pada akhirnya mencapai momen di mana kebenaran berdiri telanjang di ruangan itu. Ini dia, kamu tidak melakukan manuver rahasia sebelum badan intelijen menamainya. Kamu melakukan sesuatu yang mereka tidak cukup cerdas untuk membayangkannya. Dan mulai saat ini, mereka tidak akan mencoba memprediksimu. Mereka akan memonitor, mereka akan mengamati, mereka akan bereaksi, mereka akan berebut. Tetapi jauh di lubuk hati mereka akan tahu. Mereka tidak berhadapan dengan elemen yang menyimpang. Mereka berhadapan dengan spesies yang telah diperbarui. Jadi, melangkahlah maju dengan tenang, pasti diam. Bukan karena kamu bersembunyi, tetapi karena kamu sudah bergerak melampaui cakrawala tempat mereka bisa mengikuti. Dan itu, temanku, adalah kebenaran yang paling rahasia dari semuanya.